Aduh, aku udah lega ini, sudah naik semua, ayo jalan. Kenapa tau? Saya tak ceritani ya, saya tak putar ke iki sih. Dia muterin HP-nya direkam. Coba teman-teman dengar suara apa ini Om? Sayup sayur. Oh, suara harimau geram ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin tidak asing lagi, seorang pendaki senior dan seorang petualang mungkin atau pegiat outdoor ya, Om ya. Ya, bro. Yang masih dari remaja sampai sekarang. Setelah ini. Apa kabar Om Ya, Catur? alhamdulillah baik, sehat selalu. Oke Om Catur, sore ini Om Catur mau cerita apa? Terima kasih. Jadi ini pengalaman pribadi saya bersama beberapa rekan dekat saya. Iya. Ini pengalaman betul-betul pengalaman yang enak nggak enak ya. Dikerjai oleh teman-teman untuk rescue nih, merescue drone mainan gitu. Drone mainan, dia punya mainan sendiri, drone-nya jatuh, hilang di hutan gitu. Kita suruh masuk hutan, suruh nyari gitu. Mari kita simak selengkapnya. Ini pengalaman yang saya alami sekitar tahun 2019. Jadi tepat sebelum terjadi lockdown gitu. Ini hari Jumat pagi itu. Kebetulan saya memang lagi gabut di rumah gitu, Mas. Kira-kira jam 8 atau jam 9 itu dapat WA dari teman saya ini. Posisi di mana ini Om Catur? Di rumah. Di mana ada sesuatu? Saya tak main ke rumah, kita ngopi yuk. Oh siap. Ya siap. Tahu-tahu dari WA itu dia posisinya kan di Semarang. 1 jam berikutnya sudah sampai rumah ya. Ini berarti tadi di jalan kan gitu kan, Semarang Magelang kan 2 jam. Tahu-tahu 1 jam kemudian muncul bawa mobil berdua ini dengan senior saya. Datanglah ke rumah, kemudian duduk, terus ngobrol sampai kemudian ada acara nggak ini sampai Minggu? Oh kayaknya belum ada acara. Yuk kita camping yuk. Kita ngopi-ngopi camper. Udah bawa perlengkapan, cuman bilangnya bawa perlengkapan nginep aja lah. Kira-kira 2 malam cukup lah gitu. Di situ tiba-tiba saya mikir, ini kok tidak seperti biasanya ya. Ngajaknya kok tiba, ayo sekitar 2 malam kita ngobrol. Biasanya cuman yuk ngopi, camping, kita berangkat kan gitu. Saya sudah biasa bawa alat ini, saya bawa biasalah. Artinya speknya jalan itu mau 2 hari 3 hari itu 1 backpack saya itu cukup lah, karena memang ada di situ alat semua. Nah kok bilang ya sekitar 2 malam atau 3 hari lah. Ya oke lah, tanpa tanya babi bu lagi, saya nyiapin terus langsung berangkat. Ini mau kemana? Ya pokoknya camping, kita jalan. Tapi ini kita ditunggu temen nanti kita janjian di Muntilan gitu. Muntilan, nanti kita nyamperin, sudah ditunggu di sana. Menjelang sholat Jumat itu, terus kita berhenti nih Jumatan. Setelah selesai jam 1-an kita jalan dari masjid itu, sudah ditunggu ada pertigaan Muntilan yang ke arah atas. Nah di situ belok, kita berhenti. Ternyata sudah nunggu di situ. Ada sekitar dua orang, dan ternyata 2 orang itu sudah saya paham juga, sudah kenal lama juga, teman-teman dari Jogja. Loh kok kamu? Nah, kita nih diajak ini sama siapa? Om Rin gitu. Untuk camping ya, yuk bareng-bareng. Mereka bermotor, naik motor. Oke, kita jalan. Kemudian kita belok, arahnya naik. Saya paham jalan itu ya, ke arah Muntilan ke kanan itu berarti ke arah lereng Merapi kan gitu. Naik, kemudian jalan terus, kemudian ada pertigaan yang diambil lurus. Terus saya tanya, loh ini kan arahnya ke Randu Ijo ya, ke
ke sebuah kantor ya, Iya. kantor yang ngurusi hutan itu. Ya iya, kita mau ke sana, kita camping di sana. Oh ya sudah, berarti memang lokasi camping di sana gitu. Nah, kita jalanlah ke sana. Sampai di lokasi berhenti turun ngobrol ya seperti biasa kita masuk kantor pengelolanya ngobrol-ngobrol di situ. Nah, kita buka semua perlengkapan kita terus ya udah kita stay di sini, kita rehat di sini, bermalam di sini. Ya, camping ini dia campingnya di sini, kita nginep di sini. Kita kegiatannya besok pagi kok. Itu sampai di sana sekitar jam 4 sore. 4 sore ya kita masih ngobrol, kegiatan biasa kayak kita nongkrong, ngopi biasa gitu sampai jam 7 malam lah. 7 malam hari Jumat itu, 7 malam. Ya, sampai jam 8. Jam 8 ini sahabat satu lagi muncul nih namanya Mas Andi. Iya. Mas Andi. Kok kamu loh kok Om Sater? Nah, ini saya dipanggil sama Om Rin juga ini diajak ke sini. Oh ya sudah. Akhirnya disitulah saya tanya, Om Rin, ini kita yang diajak Camcer ini berapa orang sih? Banyak ini nanti datang sekitar 4 lagi nih, 4 orang lagi. Oh ya sudah, kita nginep di sini nanti kita ngobrol-ngobrol. Singkat cerita jam 9 malam itu komplit lah ini yang diundang. Artinya saya bilang komplit itu ternyata Om Rin bilang ya sudah ini yang saya hadirkan. Nah, disitulah beliau baru ngomong, teman-teman izin ya, saya itu ngajak teman-teman ini kita memang mau Camcer ini ya. Besok pagi kita start nih. Start apa? Ya kita mau start jelajah alam. Dia cuma bilang gitu. Wih, jelajah alam kemana ini? Ya kita jelajah alam ke area Jurang Jeru. Di Jurang Jeru itu kan ada helipad ya. Tanggul yang jadi helipad itu nanti kita pusatnya di sana. Nah, setelah sementara dijelaskan seperti itu aja. Kebetulan juga ada dari kantor pengelolanya itu ada di situ. Nah, beliau ini juga ikut nanti menjadi tim kita, nanti tim pemantau. Oke, udah ngobrol-ngobrol, masih tanda tanya saya. Terus saya mendekati senior saya. Om, iki jane kegiatan apa toh besok jalan-jalan mau apa ini? Yo iki apa? Survei terus kita jalan-jalan merambah hutan, kita cari sesuatu, kita cari data di alam bagaimana kalau daerah-daerah penambangan pasir ini kan butuh informasi apa-apa yang menjadi kendala apabila terjadi sesuatu, jangan-jangan nanti ada bencana. Ini kita pasti tahu data di lapangannya, kondisinya penambangan itu kayak apa, kita punya data untuk bisa disampaikan ke khalayak gitu. Oke lah gitu. Nah, singkat cerita kita istirahat nih memang. Udah sekarang kita jam 10 harus benar-benar istirahat itu. Tanda tanya lagi saya jam 10 itu kita istirahat supaya besok pagi kita fresh. Pagi harinya jam subuh kita bangun, persiapan terus Om Rit itu bilang sama senior saya itu kita jam 7 start ya, jam 7 start kita berangkat yuk semua perlengkapan di bawah kita siapin untuk backpack trekking beberapa jam. Oke siap. Nah, jalanlah kita ada 2 mobil penuh, ada sekitar karena semalam kan dibentuk tim ya, yang tim turun ke lapangan masuk hutan itu 4 orang, kemudian yang tim pemantau di bawah itu di pos helipad di Tanggul itu ada sekitar 6 sampai 8 orang. Nah, sampailah kita di lokasi, kita nyiapin kendaraan, kita buka meja, kita apa, kemudian alat komunikasi, kita dibawain HT satu-satu. Jadi 4 orang yang diturunkan. Oke, siap. Kemudian ada 1 jeep yang biasa untuk lava tour atau apa itu ya, komunitas jeep teman-teman di Jurang Jeru itu 1. Kita suruh naik, kita pakai APD lengkap. Jadi suruh pakai APD lengkap ini, saya tanya lagi ada apa ini. Nah, setelah pakai APD lengkap ini, di awal sudah di dekat kendaraan mau nganter itu kita di briefing. Om Rin. Oke, ini tim 4 orang ini kan saya, Om Catur, Mas Andi sama namanya Om Muha. Ini berempat menjadi tim lapangan. Jadi saya ngajak ya saya harus turun langsung. Teman-teman mohon maaf saya sampaikan ini saat ini saya minta bantuan teman-teman. Saya punya mainan yang saya terbangkan namanya drone. Saya kan mau cari atau buat video nih lereng Merapi, saya
Saya rekam gitu. Ternyata jatuh di posisi koordinat sekian sekian sekian. Kemudian kita dikasih petanya ini, peta. Beliau ternyata sudah mempersiapkan semuanya petanya, areanya diberi tanda, dikotakin, kemudian diarsir, ada titik koordinat di situ dan penjelasannya lengkap lah, artinya macam-macam. Informasi utamanya adalah ini yang saya kotak, mainan saya itu jatuhnya di koordinat ini. Koordinat ini ada di area yang namanya kandang macan, hutan kandang macan. Waduh, saya udah mikir itu kandang macan ini katanya jarang dirambah atau. Nah, kemudian area ini ternyata masuk di dalam radius. Merapi ini kan memang pada saat itu kondisinya siaga ya, artinya memang tidak boleh ada yang masuk dalam radius 3 km. 3 km dari puncak. Nah, posisi koordinat itu masuk di jarak 2000. Masih dalam ring 2000 meter masuk di dalamnya kan itu 3000 ya, 3 km ini di 2 km gitu. Nah, mohon maaf karena kita sudah menyampaikan ke pengelola, teman-teman mohon ini HP ya siaga tapi jangan upload keluar. Ini tidak boleh ada yang tahu. Karena kita kan penjelasannya logis ya. Kita masuk di area yang dilarang ini, radius dari bahaya Merapi. Kalau kita masuk kan memang kita nanti dimarahi lah oleh yang berwenang. Tapi kita ini diam-diam aja lah, diam-diam karena apa ya? Resikonya itu. Jadi tidak menyebutkan sebuah lembaga yang berisiko. Kita juga, waduh ya wis lah, kita manut karena sudah di situ nih. Nah, nanti kita skenarionya diantar sampai dengan itu kan ada alur penambangan ya. Kayak semacam celah itu nanti kita sampai akhir, sampai batas itu habis gitu. Batas habis dari celah itu dimulai hulunya penambangan. Berarti kan ada tebing yang itu sudah habis ya. Nah, kita jalanlah dengan naik jeep berempat itu diantar oleh sopirnya itu Mas siapa itu beliau memang tokohnya dari Jeep Adventure itu. Kan tidak bisa cepat ya, karena ngantar itu kan tidak semulus jalan raya lurus itu karena itu penambangan banyak lubang-lubang bekas galian, banyak tumpukan pasir dan itu berkelok-kelok karena menyesuaikan dengan jalan yang ada. Nah, sampai kepada Jeep itu sudah tidak bisa maju lagi, mentok pada posisi akses kendaraan roda 4 itu sampai ya kita sampai di situ. Diturunkan di antara dua tebing-tebing yang sangat tinggi kiri kanan kita. Nah, di titik itu kita mulai kemudian udah kita turun di sini, dari sini kita masih jalan. Waduh, di situ kita jalan lagi karena aksesnya semakin susah ya karena itu pasir-pasir longsoran maupun galian-galian. Nah, kita berempat jalan, lumayan itu sekitar dari titik kita turun sampai dengan hulu pertemuan tebing-tebing ini rapat kemudian naik ke lereng Merapi itu sekitar 1 jam Mas, kan lumayan perjalanan. Cukup panjang ya. Jauh itu. Cuman 1 jamnya ini kalau kita tempuh ini ditarik garis lurus itu cepat. Cuman kan kita apa ya di area penambangan itu kan nggak bisa jalan lurus ya, ada naiknya sedikit, ada belok karena terhalang dengan gundukan pasir, terhalang dengan apa kubangan-kubangan bekas galian pasir itu. Nah, kita istilahnya melipir sampai kepada hulunya kita sudah mentok nih karena tebing. Nah, di situ karena memang tidak ada akses kita jadi nyari gitu Mas. Karena pada saat kita jalan di peta kita koordinat kita titik koordinat yang dicari itu ada di sebelah kiri kita gitu. Jadi kita lewati ada di sebelah kiri kita, tapi karena tebing di kiri kita itu tinggi sekali, mungkin sekitar 200 sampai ya 200 lebih sedikit lah, 200 meteran kan tinggi sekali. Nah, ini kita harus mencari akses untuk bisa naik ke punggungan itu. Akhirnya berempat kita nyari satu-satu, ketemulah akses itu. Dan aksesnya itu waduh luar biasa. Ini bukan jalan itu, artinya kita bikin jalan. Melipir dengan zigzag di tepian tebing itu. Ternyata juga masih tetap ada ya akses-akses yang bisa kita lalui. Nah, mentok pada akses maksimal yang bisa kita capai untuk sampai punggungan itu ternyata nanggung gitu. Sekitar 2 meter gitu. 2 meter kita nyampe punggung tapi ini aksesnya sudah vertikal itu. Duh, kita berhenti di sini susah dan bawah sudah tinggi sekali, kiri kanan tinggi. Gimana nih kita sudah bawa tali. Gimana caranya kita naik? Akhirnya
Gimana caranya naik ini? Nggak bisa. Bisanya cuman kita apa ya? Kalau bahasa Jawa dipunji ya. Apa ya? Ya, Kita harus naik, salah satu naik itu. Coba yang paling kecil Andi, Mas Andi. Mas Andi yang paling kecil gitu. Ya udah, akhirnya kemudian, "Wes Mas Andi naik." Waduh, nggak enak Om Rin. Nggak apa-apa, kamu naik dulu bawa tali, nanti setelah dipunggungkan kamu ke atas nyari angkor, pohon apalah, nanti bikin tali supaya kita bisa naik. Nah, oke siap. Akhirnya Mas Andi dinaikkan dulu. ya. Vertikal banget itu Mas. Naik, sudah dapat tali. Kita naik berempat. Oke, tali kita lepas. Nah, dari titik itu kita kan berarti melingkar nih, kembali lagi kepada titik koordinat yang mau kita tuju. Berarti kita sudah ada di posisi atasnya koordinat. Naik, kita turun, merambah dengan peta yang ada itu ternyata aduh luar biasa. Kita merambah ini, kemudian menerabas apa ya? Ilalang. Perdu dan ilalang yang lumayan tingginya antara 2 sampai 3 meter itu. Kita memang perlengkapan di bawah tadi memang tidak saya sebutkan ya, tapi ternyata komplit banget. APD kita pakai komplit. Perlengkapan bahasa perang pendaki itu kita pakai, ada parang, ada apa. Akhirnya kita bobot-bobot itu. Karena kita harus buka jalan. Kemudian kita ngikuti koordinat itu, membuka akses itu dengan sangat hati-hati. Dan jalan untuk mencapai titik itu ternyata nggak mudah. Sampai kita berhenti pada satu titik untuk istirahat dulu karena memang saking lebatnya, kita powernya juga jangan sampai habis ya, karena itu baru mulai. Saya lupa tadi bahwa kita start dari bawah, dari jeep, kita naik jeep sampai itu kita sekitar jam 8. Jadi dari kantor ke itu kita jalan, sudah sampai, dan sampai briefing, sampai start itu 1 jam habis. Nah, kita start jam 8 dan kita jalan. Nah, sampai di tempat istirahat itu kita sekitar jam 9 pagi. Nah, kenapa ada tim pemantau dan tim ini? Karena pada saat itu kondisi Merapi itu tidak bisa diprediksi. Tahu-tahu ada guguran, dan itu suaranya kencang banget dengan posisi saya itu di area hutan kandang macan. Jadi gemuruhnya apa ya? Batu yang luncuran-luncuran turun, kemudian lelehan-lelehan ataupun erupsi-erupsi kecil itu selalu. Jadi apa ya? Average rata-rata hampir 1 menit atau 2 menit terjadi guguran, guguran. Sehingga kita komunikasi terus. Gimana, aman, aman. Terus awas, waspada, ini ada guguran lagi. Ya kita sebetulnya ya dengar ada guguran lagi. Waduh, yang diturunkan. Ternyata ini kita turun itu, tim yang ada di bawah memantau ini ternyata malah lebih was-was ya. Artinya ada guguran, selalu di hati kami muncul. Awas ada guguran ya. Sampai kita bercanda, iya kami dengar. Kita semakin dekat dan itu terasa banget di kondisi kita ada getarannya, suaranya pun begitu. Terus waduh, ini posisi kita di sini aman nggak? Dalam hati saya saat itu saya berpikir ini saya diajak ke sini ini nganter nyawa nggak ya ini kalau tiba-tiba kemudian erupsi, karena kita nggak ngerti kan erupsi terjadi, dan itu terjadi berulang-ulang, guguran-guguran itu terus saja frekuensinya. Nah, singkat cerita, pada cerita itu kita jalan lagi setelah istirahat. Kita bawa bekalnya, ada ketela, rebus, ada telur gitu, sampai yuk kita bikin, ngeluarin kompor, ngopi dulu lah, ngopi. Selesai, packing, jalan lagi, merambah lagi. Pada posisi pas habis padang ilalang yang lebat itu, kita ketemu hutan vegetasi yang ada di posisi di bawah kita. Jadi sebetulnya kita muter, naik dulu, kemudian kita turun, karena ini kan terhalang tebing yang tinggi kan di punggungan, kita turun. Pada tepian ladang ilalang yang sangat tinggi itu, ternyata kita menemukan akses satu-satunya itu ada 2 pohon besar. Waktu itu pohon apa saya kok nggak hafal ya, kayak besar sekali, dan itu pandangan saya itu tiba-tiba klik, ini kok pohon ini kok berjajar dengan rapi ya, kayak sebuah gerbang sih. Ini saya jadi berpikir aneh-aneh itu pada saya, karena ditata gitu Om. Kayak ditata, jadi kayak sudah diajak nggak diomongin tujuannya, tahu-tahu diajak jalan aja belusuan kayak gitu, dan belusuannya di area yang
Ini kan dilarang kan gitu, dilarang oleh pemerintah untuk masuk area rawan ini guguran dalam radius 3 kilometer itu. Waduh, ini nekat ini kita ngantar nyawa. Sama teman-teman, udah jalan. Nah, sampai di situ aksesnya kita masuk. Dan itu suhunya jam 9 pagi itu di hari itu kan panas ini karena waktu itu kan tidak musim hujan ya. Jadi memang kondisinya cerah banget, suhunya juga panas, apalagi ini kita mendekati Merapi ya, kayaknya entah terdampak atau tidak, tetapi suhu lingkungan yang kita rasakan itu ya luar biasa, bikin gerah kan gitu. Iya. Jalan sudah apa-apa. Jadi ada teman saya yang memang orangnya bahasanya orang nekat-nekatnya, orang merambah hutan padang ilalang yang tinggi, kita bertiga pakai APD, lengan panjang, kaos tangan, helm, kemudian dan sebagainya. Dia malah buka, wah saya gerah, dia pakai kaos potongan segini. Ya risikonya memang dia baret-baret ya, tapi dia cuma bercanda. Wah sentuhan kasih sayang ini, waduh aneh. Saya sudah ampun buatal semua, gores-gores merah-merah. Dia cuma bilang gitu. Wah luar biasa teman saya, goresan kasih sayang ini. Kemudian kita masuk melewati 2 pohon itu susah jalannya, Mas Bade. Sedikit meleset gitu karena memang tidak ada jalan, tapi setapak ya jalan yang kita buat itu aja, kita nyari pijakan-pijakan yang pas. Begitu kita masuk, ada hal yang saya rasakan berbeda. Setelah kami melewati 2 pohon itu, seakan-akan saya melewati sebuah gerbang, sebuah pintu. Begitu masuk, kayak kita masuk di ruangan ber-AC. Langsung masuk, dingin gitu. Karena kemudian ketemu dengan vegetasi yang rapat gitu. Dan saya merasakan ini, tidak saya rasakan, saya diam. Kemudian saya tanya, Mas Andi, sumuk ora? Ora ki aku mlebu rasane anyes. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Yeah. Begitu saya masuk rasanya kok dingin, sejuk, segar. Kok sama ya? Muha gimana? Enak ini sekarang. Nah, sekarang saya mau pakai baju nih, soalnya sudah dingin ini. Tadi saya di sana gerah. Kok bisa ya? Dia bilang gitu. Yuk Om Rin, yuk bisa lah. Kita kan masuk di area vegetasi, banyak pohon-pohon seger ini ya, bilang gitu. Oh iya ya, oke. Berarti saya unlogika sih. Saya berpikiran aneh-aneh sendiri. Tapi sama ya yang kita rasakan, kok ada perbedaan suhu ya. Begitu kita masuk, suhunya berubah drastis ya, bukan kemudian melalui semakin dingin enggak, tiba-tiba masuk gitu. Ya oke, kita masuk dalam radius 2-3 meter ada tempat yang agak landai. Oke, stop di sini, kita coba mapping lagi. Nah, kita start di sini, start lagi di sini. Nah, pada saat kita masuk ke situ itu, kita sama-sama begitu masuk, seakan-akan waktu itu, ini di persepsi saya, pengalaman dari pandangan saya, kita kayak masuk di sebuah tempat yang bentuknya kayak mangkok lah. Kayak mangkok, dan itu sekeliling kita itu tebingannya begini. Meninggi, kemudian ada batas-batas di atasnya. Kemudian yang di depan itu pun, jauh di depan sana juga rapat. Artinya tidak los kayak hutan ya, tapi kemudian ada tertutup. Jadi semacam kita masuk di dalam ruangan mangkok, kemudian ada kanopinya, dan di situ aura udaranya itu sangat dingin, sejuk. Kita di situ briefing untuk menentukan titik koordinat itu ada di depan kita. Ada beberapa meter di depan kita, karena kita bawa GPS yang canggih ya, bawa GPS merek yang terkenal itulah. Mereknya Pak Min apa gitu. Mereknya Pak Min gitu. Yang bagus itu punyanya Mas Rin. Ya kita ikuti. Yuk kita ikut yuk bareng-bareng. Tadinya masih berjajar nih satu persatu sampai di titik. Agak ke kanan, 5 meter lagi nih dari kanan, 5 meter lagi di situ menuju 5 meter. Ke kiri. Kok agak menjauh ini 1 meter ke depan, 1 meter. Yuk di searching di sini, ini titiknya di sini. Kita nyari. Nyari di situ sudah keliling pada area 3 atau 5 meter diameter ya, radius 5 meter itu kita nggak nemu apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi titiknya di situ. Sesuai dengan titik ya? Ya, titik koordinat di GPS itu. Karena kalau di situ kan kita nggak ketemu orang. Kadang-kadang kita bilang GPS itu adalah gunakan penduduk setempat itu yang tahu. Tapi ini enggak gitu, karena nggak tahu orang.
Nah, kita nyari sekitar setengah jaman atau 1 jam ya. Kita perjalanan dari jam 9 sampai di situ jam 10 itu. Kita belum nemu apa-apa. Kita nyari 1 jam nggak ketemu ya. Ini apa? Ada yang salah ini ya. Salah dengan GPS kita ya. Kayaknya enggak, ini sinyalnya bagus. Terus ini tidak ada trouble. Normal ya, dipakai normal itu di sini. Ya sudah, berarti gini. Kita kembali lagi mundur yuk. Ini areanya kan kelihatan nih. Karena area batas yang sebelah kiri kita, punggungannya itu kelihatan terang, Mas. Berarti kalau kelihatan terang kan berarti ini di atas itu ada batas pohon, yang di bawahnya itu tidak ada hutan lagi. Nah, kemudian Mas Andi ngecek. Mas Andi coba cek sana, karena kita mencoba untuk perimeter, mau bikin perimeter sisir. Jadi kita berjajar kiri kanan, nanti kita maju bareng-bareng. Kita sudah sampai batas tepi jurang, bawah itu tadi kita lewat bawahnya. Dan di sana ada pohon besar di atas itu, Mas Andi bilang. Ini tandanya pohon besar ini. Saya apal ini tadi. Coba nanti kita pulang, ini pohon ini dilihat. Dia bilang nanti kita pulang dilihat. Saya batin itu. Semoga saya bisa pulang ya ini, karena suara guguran itu terus loh. Kita khawatir. Nah, kita kan dipanggil terus. Komunikasi dengan yang di bawah. Kadang-kadang sinyal HT itu masuk, kadang-kadang enggak gitu. Maka yuk nyari posisi yang pada saat itu masuk. Jadi di titik-titik tertentu supaya masuk, karena pada saat kadang kita maju 2 langkah ini nggak ada suara, mereka nggak bisa komunikasi. Saya panggil pun juga bawah nggak nyaut gitu loh. Wah, berarti mungkin sinyalnya nggak bagus. Kemudian turun lagi Mas Andi, itu batas atas. Kemudian yang batas kanan ini kok atas tebing tinggi, berarti sana hutan lagi, tapi batas atasnya sangat tinggi. Tapi koordinatnya ada di radius pada waktu itu. Kotak yang kita bikin semakin mengecil, area itu adalah sekitar 100 meter persegi, Mas. Di area itu. Dan di area itu kita sama-sama sepakat, pengamatan kita, ternyata di dalam area itu kayak sebuah ruangan, sebuah tempat yang sangat indah. Bahasa saya itu surga hutan dunia. Karena lantainya itu hijau, subur, bahkan tidak ada guguran daun. Aneh kan? Tidak ada guguran daun semua. Ini bersih, seakan-akan seperti bersih. Tempat yang sering disapu, dibersihin sama yang punya. Karena lantai hutannya itu hijau, seger, rumput, ada lumut yang hijau dan bersih. Padahal atasnya ada pohonnya. Ada, kanopinya rapat. Kanopinya rapat. Kemudian ada sulur-sulur di atas itu. Imajinasi saya mengatakan bahwa ini adalah kayak hall gitu. Hall ruangannya bagus, asik ya, ada pohon-pohonnya ya, besar. Tapi atasnya itu rapat, nyambung, kemudian itu. Nah, disitulah kita ada obrolan bahwa ini mainan saya, drone ini kalau kemarin skenarionya, cerita kronologisnya jatuh, berarti harusnya nyantel di kanopi kan. Tapi di kanopi itu bisa tembus, kemudian jatuh ke lantai. Memang pada saat di lantai itu kelihatan itu ada datar. Oke, harusnya kan ada di bawah. Barangkali ada di atas. Akhirnya begitu perhitungannya. Titiknya karena di situ. Kita nyari di bawah kan nggak ketemu. Kita naik. Lihat ke atas nih. Bareng-bareng sebelum kita jalanin metode sisir itu. Lihat ke atas. Dari kejauhan itu ada kelompok ayam hutan, Mas. Di kejauhan sekitar jarak ya 75 atau 80 meter itu ada pohon besar, kemudian kayak ada batang atau sulur yang melengkung begini. Ini berjajar, Mas, di situ, Mas. Ayam-ayam hutannya itu. Kenapa saya bilang ayam hutan? Karena kelihatan besar, berjajar, kelihatan gede-gede itu, dan ada yang berkokok gitu loh. Cekeker, ayam hutan. Oh iya, oke tenan nih. Tapi kenapa nggak takut gitu loh? Anehnya di situ. Dia di situ jarak 80 meter, kita ada manusia. Mereka dengan asiknya nongkrong aja gitu, bertengger gitu loh. Di atas dan banyak loh, ada beberapa itu. Cuman ada yang gerak ke sana, gerak ke sini, bertengger lagi, terbang ke bawah, naik lagi gitu. Nah, itu kita abaikan gitu, karena kemudian sama-sama ada yang hutan, berarti ini asik, tempatnya bagus. Kita nyari ke atas, pandangan kita ke atas, sudah sampai kita ini ya, pegel lehernya, kita nyari-nyari ke atas, udah kayaknya nggak ada ini. Ya udah, kita sistemnya cari pakai itu dulu yuk, sisir lagi, Mas. Kita sampai jaraknya antara 5 meteran ya, karena cuma berempat ya, ini kan luas ya. Oke, kita mungkin posisi separuh dulu ya, karena ternyata di tengahnya itu ada aliran
ada kayak saluran air itu, kayak sungai kecil gitu ya, membelah kayak mangkok begini, kemudian di tengahnya ini aliran sungai yang pada saat itu agak kering, ada airnya sedikit tapi kering, tidak ada aliran yang mengalir ya. Tapi ini adalah aliran air gitu. Alur kalau saya bilang itu kalau bahasa Jawa alur sungai di celah bawah itu. Di tebing-tebing kalau gunung. Kita menyisir di area sebelah kiri sungai itu dulu. Sudah mentok sampai ke posisi ayam hutan itu sekitar kita jalan 100 meter. Ayam hutan itu kita jalan menyisir nyari itu ayam hutannya terbang, Mas. Terbangnya itu enggak, cuman geser aja, terbang ke sana, ke posisi kita. Kan aneh ya. Jadi seakan-akan kita ke sana, dia ke sini. Jadi tanda tanya nih, yuk diulangi, balik lagi kita nyari. Ini kita abaikan, artinya tidak menjadi perhatian utama, tapi kan kita melihat ya, mengamatan. Oh, pada terbang ke sana. Kita balik lagi, geser ke tempat semula. Ini terbang lagi ke sana, ya ke situ lagi, Mas. Jadi enggak terus lari kemana untuk bersembunyi, enggak. Pada saat itu memang belum muncul pertanyaan kok aneh ya, tapi karena fokus kita lagi nyari mainan itu, karena ini harganya mahal banget ini, waduh, saya sudah effort banget ini, wah kalau beli ini, waduh, saya mau beli lagi harus nabung sekian tahun lagi gitu kata Om Rin, karena ini betul-betul kualifikasinya atau speknya yang sangat bagus di era 2019 itu masih orang tertentu yang bisa membeli itu dia bilang gitu. Nah oke. Nggak ketemu, sekarang di sebelah kanan sungai ini kita jalan. Sebelah kanan sungai ini ternyata agak terjal gini. Jadi yang di bawah siapa, agak miring siapa, atas siapa. Kebetulan saya yang di nomor 2 dari sini. Omuha yang paling kiri. Nah dia nyusurin. Searching lagi nih, lurus, balik lagi. Nggak ketemu lagi. Itu sudah pukul 10:30. Ketemu lagi. Oke, sekarang kalau kita sudah katakanlah ke kiri kanan ya, kita coba yang ke depan belakang gini. Jadi ini ada silang. Kalau arahnya sini, ini coba kita cross. Nah, sekarang dari tebing ke sini turun sampai sungai kecilnya, naik sungai kecil kita atas sampai ke batas. Itu kita lakukan. Turun berempat gini, radius yang cukup turun. Nyisir. Itu akhirnya sampai melihat bawah, atas gitu kan. Nggak hanya kaki yang pegel, leher yang pegel gitu, tapi hatinya juga sampai pegel gitu. Karena kan juga kepleset-pleset ya, karena kita jalan itu kadang-kadang kan nggak lihat jalan. Kita pengen melihat sesuatu kan, nyari sesuatu, kadang-kadang depan nggak diperhatiin, lihat samping kesandung jatuh, itu biasa. Nah kita naik sampai mentok di pinggiran tebing itu ya, akhirnya kita sama-sama lihat nih. Bagus ya. Wah tapi ini berapa meter ini kalau kita turun pakai tali? Gimana kalau kita turunnya sebetulnya enak ini, kita menyingkat waktu sih, tapi talinya nggak cukup gitu. Kalau kita pakai tali, nanti siapa yang lepas talinya kan gitu. Wah ya sudah, kita sambil bicara ini. Turun lagi Mas. Nggak ketemu lagi. Itu sudah pukul 11. Dan frekuensi guguran itu wah sering banget. Maka kita komunikasi HT itu pada saat kita di punggungan atas tepi itu jelas sekali. Kita turun lagi hilang lagi sinyalnya, karena kita masuk di wilayah ya ceruan itu kayak mangkok itu kita berada, tapi di situ kita nyaman loh sebetulnya. Itu yuk, ini daripada kesel yuk kita bikin kopi dulu lah, jam 11 kita rehat, buka alat-alat kita, kompor, ayo ngopi-ngopi, duduk sambil ini mau strategi kayak apa lagi, mau cari kayak apa lagi ya, karena GPS-nya sudah di situ gitu Mas. Kita ngopi itu di posisi titik GPS itu berada. Jadi sampai kita memikir apa yang salah ya yang kita cari. Kemudian sambil kita menikmati ayam hutan itu. Gitu. Nah di sela-sela kita ngopi-ngopi itu, tadinya kan kita tidak memperhatikan vegetasi pepohonan yang ada ya. Kita jalan-jalan terus Mas Andi. Mas Atur sini. Apa? Ini pohon ya biasa. Ini nek menurut jenengan ini kok pohonnya ini ada guratan-guratan ini opo? Saya mati. Nek Mas Andi apa Mas? Kok kayak cakaran kucing gitu ya? Mati ya. Ini rumahnya apa ya? Ya nek saya ya. Ini guratan ini kan bukan alami ya. Kelihatan kalau bukan alami. Banyak jadi kiri, kanan terus baliknya ini. Jadi acak, ada yang miring gini, kiri kanan, ada yang atas bawah gini, tapi batang pohon yang besar itu ada rata. Ya coba cari pohon yang lain. Pohon yang lain ada Mas.
Nah, satu ketika jalan-jalan-jalan, Om siapa yang nemukan? Saya lupa. Ini kayak kotoran ya? Ya Om Rin yang deketin. Oh, Om. Terus dia malah bilang, apa ya, antara jujur sama keceplosan saya nggak ngerti ya. Artinya ini tim ini kan memang dalam hal-hal tertentu kan memang kita harus waspada ya. Ini kayak feses kucing besar ya gitu. Wah, sama-sama dek semua. Iya, Pak Om. Nah, iya, coba amati. Iya gitu. Saya yakin itu feses kucing besar dan kering gitu. Ya berarti kan ya jalur kan bahasa kita ya, kalaupun bukan dia sering, ya ini jalur yang dilalui karena binatang itu selalu hafal dengan jalurnya pulang. Ya udah kita abaikan sambil was-was sebetulnya. Wah, berarti ini adalah lokasi yang tidak aman kalau untuk berkegiatan, barangkali nanti ketemu dengan binatang-binatang predator itu kan memang bahaya. Udah, misi kita lanjut lagi, kita selesai ngopi, kita ringkesi. Ini terakhir nih jam 11, ini jam 12 mentok. Nanti coba ini 1 jam lagi kita cari ya, karena tadi instruksinya pokoknya jam 12 ketemu nggak ketemu kita turun gitu. Kita cari lagi Mas. Sekarang saking pusingnya udah yuk random aja lah gitu. Karena dengan sistem-sistem sudah nyisir bareng kiri kanan nggak ketemu, cross nggak ketemu, terus kita juga bareng-bareng melingkar sampai ke titik itu juga nggak ketemu. Udah random akhirnya antara jam 11 sampai 12 itu kita random. Wah, udah mau nyari kemana-kemana. Mas Andi nggak tahu kemana kan, saya ya kemana, Umuha kemana, karena ada padang. Nah, di alur sungai itu kan kering ya. Ternyata kalau nggak salah Umuha itu yang terabasnya gitu turun, masuk nyusuri dari ujung aliran itu muncul sampai ujung aliran itu habis. Nah, ujung aliran habis itu harusnya kan masih ada lembah ya. Tapi itu ternyata kemudian terhalang. Ada kayak tebing, sungainya ini masuk gitu. Berarti kan ini terhalang ya, nggak ada aliran. Nah, ini ada aliran kemana? Itu ke bawah, pasti ke bawah sana lah. Tapi ini sudah vegetasinya naik lagi, kepungungan lagi. Sungai ini seakan-akan dia masuk ke bawah tanah. Bawah tanah. Kita nggak tahu kemana. Dah, balik lagi. Sampai jam 12 kita nihil, Mas. Kita nggak ketemu. Padahal kita sudah bahasanya kalau ngubek-ubek gitu, capek. Sudah semua titik ya. Iya, sudah semua titik. Yang membuat kita capek itu adalah pergerakan kita. Tetapi kondisi suasana, cuaca, suhu udara di situ nyaman, Mas. Kita kayak enak aja enjoy jalan-jalan. Ini yang menjadi pertanyaan kita atau yang kita rasakan bersama-sama. Tetapi pada saat ada di situ, kita hanya batin aja. Hanya disimpan aja karena setelah tahu tadi ada jejak-jejak yang menurut kita itu jejak predator ya. Itu kita akan jadi saling waspada dan berhati-hati ya. Kemudian saling menjaga, kewaspadaannya jadi tambah. Sampai jam 12 nihil, ini keputusan yang berat gitu. Karena yang di bawah, sinyal masuk itu, sudah kembali, ketemu nggak ketemu, balik cepat. Ini karena ini kondisi Merapi pada saat jam 11-12 itu, teman-teman yang di bawah itu tidak bisa mengamati puncak Merapi dengan jelas. Karena kemudian ada awan atau kabut. Oh, kabut. Nah, guguran-guguran itu terdengar intens, tetapi arahnya kan teman-teman nggak lihat yang di bawah. Sehingga tidak bisa memberi peringatan gugurannya kemana gitu kan. Nah, ini masuk dalam arah guguran itu ya. Udah, yuk kembali. Ini puncak Merapi nggak kelihatan, sudah nggak kelihatan. Ayo kembali jam 12. Om Rin nekat aja gini. Udah, bilang aja ya gitu, bilang aja ya. Komunikasi bilang ya. Yuk, kita 1 jam lagi lah, mentok jam 1 ya. Mundur 1 jam lagi, padahal saya, ayo segera pulang itu. Wah, ada 1 jam, ya siap. Kita 1 jam lagi aja lah. Ketemu nggak ketemu, ini terakhir, kita balik kanan. GPS logo wah diutak-utak sampai habis, kayak ibaratnya kayak mau bongkar lah ini. Wah, apa sih yang jadi kendala? Titiknya ada di situ kok nggak ketemu. Kita nyari random lagi karena memang kita sudah kacau pikirannya macam-macam ya. Udah random yuk kita cari baru. Satu ketika si Umuha cerita, "Hei, sini hei. Ada nih." Wah, rasanya ada nih. Mana-mana kita mendekat. Umuha itu posisinya dia menemukan drone mainan itu ada di
kalinya itu. Ada di sungai kecil itu, ada di dasar, dan di dasar itu Om Muha masih ada di atas. Dia bilang, itu di situ kan warnanya ungu kelihatan di situ. Terus saya dan Mas Andi ya kayaknya spontan mau turun gitu. Om Muha, stop jangan dulu, biar difoto dulu. Jangan tergesa-gesa dulu, diambil itu untuk dokumentasi. Om Rin datang karena kita nyusul lari kan cepat ya. Om Rin yang belakang, mana itu, terus difoto. Kemudian foto situasi. Nah di foto situasi itu ada sesuatu yang ganjil buat saya. Apa tuh? Drone ini posisinya di aliran sungai kecil itu ada di bawah. Kemudian di depannya di tepian sungai itu ada sebuah batu besar. Batu yang sangat besar sekali, bentuknya ini kalau boleh imajinasi saya ya, itu seperti orang yang jongkok sedekap sambil ngeliatin ini bentuk batunya itu. Dan itu batu Merapi itu seperti itu ya kalau kita lihat biasa, tapi itu berlumut hijau, tertutup semua dan basah. Bagusnya di situ gitu. Saya sampai ini buat foto apalah, itu bagus itu, tapi udah yang difoto itunya saja. Jadi seperti sosok manusia yang ini jongkok di tepi sungai itu jongkok, kemudian dia bersedekap, lututnya begini, terus kepalanya ini memandangi mainannya itu, memandangi drone-nya, nungguin itu. Ini imajinasi saya. Tanya Mas Andi mungkin juga ternyata sama. Mas Andi, bentuk batunya menurut aku kok dia. Masuk atau Pak? Om satu. Terus dia bilang gitu sambil ngamat-ngamati. Dari sisi mana sini dari sini dan dari si depannya persis, coba lihat. Oh iya ya, saya kok nggak berpikiran ke situ ya, karena saya kan gampang berimajinasi ya. Melihat bentuk batu itu saya seperti itu, saya kasih lihat itu, Om Muha saya, Om Rin. Udahlah jangan bilang itu, yuk udah diambil, setelah foto diambil. Nah, diambil, wah sukses kita, itu ketemu sekitar pukul jam 12.45, bayangkan. 15 menit sebelum diputuskan ayo balik. Wah kita rasanya senang banget, karena Om Muha, wah berhasil nih, yuk foto dulu. Nah, fotonya nanti saya cari di file. Kita berfoto berempat dengan drone-nya. Insya Allah fotonya ada. Akhirnya Om Rin, drone-nya itu dicantelin di depannya nih, saking senangnya. Dia kan pakai chest bag ya, tas dada itu. Udah, yuk kita cepet-cepet pulang. Nah, baliklah kita di situ dengan berbagai macam perasaan antara senang, khawatir karena guguran ini. Terus kan, wah tim yang di belakang ini cerewet banget itu. Ini jam 12 lebih cepet ini jam. Ya udah menjelang jam 1. Ya cerita jalan, kembali lagi Mas, melalui 2 pohon. Akses kita nggak ada yang lain, melalui 2 pohon itu. Begitu keluar jam 1 kan, panas lagi Mas. Kita berpeluh lagi, kita di dalam nggak berpeluh. Ngubek-ngubek kayak gitu nggak berkeringat, tapi capek tapi tidak berkeringat. Berpeluh begitu. Nah, kembali lagi kita jalan smooth karena kita sudah menemukan jejak. Tadi kita babat kita bawa parang, babat jalan ketemu. Gapnya lagi ada di tebing itu gitu. Kita kan kembali lagi jalan di tebing tadi kita berangkat 2 meter untuk sampai ke pijakan itu kan riskan banget nih. Kalau kita bahasanya lompat, posisi landingnya itu sempit. Kalau nanti ada ketidakseimbangan kita, ya selesai, kita akan kegulung ke bawah gitu. Bahasa Jawanya kejelungup. Kejelungup gitu, dan kepleset bisa karena kemudian ini jalannya miring, ini tebing, landingnya di sini, kita nanti menyusur tepiannya ke sini ke bawah. Maka di sini tebing yang tinggi. Ya udah pakai tali lagi. Nah, pada saat itu saya betul-betul blank membuat simpul yang ini ikat tapi nanti dari bawah ditarik lepas kan gitu. Udah sini tak bikinin sama Om Rin. Yuk, Om. Gini. Yo aku lali. Wah blank ya. Wah mosok lali latihan 10 ya. Karena ngerti pikiranku kayak hilang Om. Nah, kemudian kita turun satu persatu pakai tali itu. Kemudian ada tali kecil yang untuk narik itu kan. Ditariklah, selesai. Jadi kita tidak ninggal alat-alat di atas kan. Oke. Perjalanan turun nih sama, kemudian karena sudah antara seneng, antara capek, antara khawatir, ini campur aduk Mas perasaan kita. Jalan lagi, kita harus jalan lagi sampai ke penjemputan. Jadi ceritanya ternyata setelah
teman kita nganter pakai jeep itu dia balik kanan. Balik kanan, kemudian setengah jam atau 1 jam sebelum jam 12 itu kan disuruh jemput nih, jeepnya jalan lagi nungguin di titik itu gitu. Nah, dia nunggu sampai jam 12 itu, dia sampai jam 12 kan kemudian dia nunggu 1 jam nih karena kita mundur 1 jam nih. Nah, di 1 jam ini kami ada cerita dari teman kami yang nungguin Sopir tadi. Dia sampai merekam Mas di HP-nya. Jadi selama menunggu itu kan berjam-jam ini sepi, karena memang sepi ya, ada suasana hutan karena jauh dengan pos itu dan tidak ada orang di situ. Pada saat itu kan memang area penambangan steril, itu kan masuk radius ya, dilarang untuk ke situ. Jadi sepi, nggak ada orang. Jadi dia sendiri di situ. Dia mendengar suara auman harimau di punggungan berikutnya sampai dia khawatir, aduh kok nggak segera muncul ini, saya masuk ke mobil ya tetap nggak aman karena mobilnya kan buka ini. Coba kalau tuh sampai dia rekam, ada suara di atas, kok ada suara di kiri, di kanannya dia. Wah ini padahal teman-teman ada di sana nih gitu. Tapi pada saat suara ada di seberang area yang kita masukin, itu dia merasa sedikit nyaman karena teman-teman di sana tidak ada di posisi itu. Tapi ini sudah turun, suaranya ada di sana, kok pindah ke sana gitu. Pindah ke area yang mereka teman-teman kita masuk gitu. Udah dia. Nah, ketemu kita sampai di jeep. Wah, kita sudah ketemu. Sopir jeepnya, ayo cepet ini saya sudah nunggu lama nih, ayo. Ngapain sih kok susu Brin? Sabar, kita juga jalan capek ini. Cepet udah cepet. Kita nanti hujan atau apa ini udah cepet. Dia kayak nggak sabar itu. Ya udah kita naik, udah sambil jalan. Nah di dalam perjalanan sambil jalan ini dia semacam kayak, aduh aku udah lega ini, udah naik semua, ayo jalan. Kenapa tau? Tak ceritani ya, saya tak putar kayak gini, dia muterin HP-nya direkam. Coba teman-teman dengar suara apa ini Om? Sayup. Oh, suara harimau geram ya? Coba Om Catur, putar lagi. Oh, ini kayak suara macan ya? Terus si Andi. Jelas nih suara macan ya. Jelas nyawi ya, saya bilang gitu ya. Bacanya, berarti kan ada nih. Sambil ngomong itu supirnya. Nah itu, ada bener atau enggak nih? Ini macan beneran atau cuma suara atau apa nih? Karena saya nggak lihat wujudnya. Tapi suara itu jelas terekam. Dan saya nggak bikin rekamannya, kita berempat itu ya dengar semua. Oh iya ini suara itu. Nah udahlah kita jalan. Sampai suara itu kita analisis sampai di pos. Wah udah di pos kolan seneng kan di pos pemantau itu. Wah udahlah selama salaman. Terus selesai yuk kita balik ke kantor. Nah, di sana kita bahasanya melepas ketegangan, melepas kelegaan, melepas rasa senang. Wah kita ngopi-ngopi gitu. Kan ada warung kan di sana di depan kantor pengelolanya itu kan ada yang jualan punya ini randu hijau gitu ada juga. Udah pesan makan, pesan gorengan. Waduh ini kita pesta ini, wes ayo kita makan. Wah, seneng. Nah di situ kita cerita di situ. Selama memantau, dia bilang pelatih saya itu, aku malah koyo ora iso turu, ora iso berkedip, tidak bisa bernapas karena apa? Karena ngirim kalian ke sana itu saya memperhatikan Merapi terus jangan sampai gugurannya itu ke sini. Kalau ke sana ke arah Baradaya itu saya ayem, tapi kan saya jadi melotot terus itu. Wah, saya tak panggil ini kadang-kadang kalian itu saya tak panggil nggak jawab, tak panggil. Ya orang nggak denger kok kan gitu. Ternyata ada sinyal yang putus. Nah, yang nggak nyampe itu. Nah, disitulah akhirnya kemudian kita ketemu di situ, kita ngobrol di situ itu sama-sama merasakan begini. Itu area yang tidak pernah terjamah manusia ya kan gitu karena ketemunya di situ. Nah, kemudian kita membahas kronologisnya sampai di situ kita sambil ngopi. Om, ceritanya gimana sih kok iso dolanan itu jatuh di situ itu? Nah, disinilah letak ceritanya. Beliau berdua sebetulnya seminggu sebelum nyamperin saya, itu sudah seminggu kan jaraknya. Itu bermain ke situ, ngecek untuk nerbangin drone itu dari menara di Juran-Jeru itu kan ada menara ya area itu yang untuk. Nah dia menerbangkan untuk membuat video
pengamatan Merapi. Jadi ini 2 etape. Pada saat pertama diterbangkan, set naik ke atas, melewati area itu, kamera di drone itu kayak TV selesai siaran zaman saya kecil itu, jadi kayak kumpulan semut-semut itu. 5 detik itu melewati area itu, red gini itu, bzzz, direkamannya. Bzzz, lepas dari area itu, jernih lagi, tek jernih. Sampai atas gitu. Terus drone ini kan balik, Mas. Balik lagi masuk area situ, bursting lagi, bzzz, gitu, bus lagi turun, sampai diambil lagi. Wes sudah ini sudah ambil, kita ambil satu lagi. Ini kok kayak ada trouble ya di area situ ya. Kita nanti cari spot lagi yang lain. Yang pertama nerbangin itu asistennya Om Ring. Karena ternyata mereka tadinya berangkat berdua. Iya. Om Ringnya penasaran yang punya drone-nya ini. Dia nyoba nih, terbang, kemudian masuk area itu kembali lagi, Mas. Rekamannya hilang lagi, tapi drone ini kan masih bisa terbang ya. Radius yang kita masuk ternyata di atas area yang kita cari itu hilang, videonya hilang, nggak bisa ngerekam. Lepas dari area itu bersih lagi sampai gunung. Nah ceritanya pada saat kembali inilah tragedi ini terjadi. Loop kedua dia pulang masuk area itu putus dan tidak kembali lagi drone-nya. Tetapi pada saat rekaman itu diambil, kenapa kita bisa menentukan koordinat dan ada bahasa ancer-ancer itu apa ya bahasa Indonesianya. Jadi ada titik-titik yang bisa kita amati menjadi penanda pohon besar yang kita amati tadi. Itu ternyata masuk di dalam rekaman. Dari jauh ini pohon besar ini ada di depan, di sebelah kiri dari drone ini. Kemudian begitu mau masuk pohon besar ini, video putus, hilang. Drone itu juga putus, jatuh. Gitu. Nah, kemudian keanehan muncul lagi di rekaman itu. Drone ini jatuh ini sempat berhenti, memang betul berhenti di kanopi. Di kanopi dia apa ya, tersangkut, rekaman masih. Ternyata begitu masuk rekamannya nyala lagi, Mas. Anehnya di situ. Hilang, dia jatuh. Jatuh di kanopi, dia nyantel itu nyala, kayak dipukul ya, tek gitu nyala dia tersangkut. Terus ini dahan ini rekaman ini kan goyang-goyang gini, goyang-goyang dia jatuh, blek gitu, cek masih terekam di lantai hutan ini terekam. Kan berarti ada pemandangan tapi di lantai ya. Kemudian kelihatan ini, waduh areanya bagus sebetulnya, hijau. Nah beberapa detik setelah itu, rekaman drone ini kayak gini, Mas. Tek, tek. Terus ke kiri, tek, tek. Ini kan nggak mungkin dia gerak sendiri ya, tapi kayak disentuh-sentuh gini, singgol. Gini. Terus kemudian kayak di cek, singgol gini, geser-geser. Setelah itu, geser mundur. Dan anehnya lagi, tidak terekam di depannya gitu loh. Ini kondisinya di belakangnya. Rekaman ini ketarik belakang jauh, jauh terus hilang. Kayak ditarik ya, digeret, seret gitu, tek, putus sudah hilang di situ. Nah, setelah ketemu itu kan kemudian banyak analisa pada saat itu kita ngobrol, Om, wih, sing terekam ning kono ini GoPro itu kan tidak bisa, bahasanya tidak live ya, yang terekam karena itu ada disertakan apa ya, GoPro ya istilahnya. Kalau kamera yang di drone-nya memang putus. Jadi kayak seakan-akan kan ada 2 kamera berarti ya. Nah, yang direkam itu di GoPro-nya. Itu kenapa saya bisa bilang itu karena yang nyala itu. Tadinya semuanya mati, begitu tersangkut nyala, terus turun lagi. Pada saat direkam ini, yang ada di kontrolnya itu, sama pengamatannya itu hanya putus, hilang, kemudian putus, nggak ada apa-apa. Belum sampai ke sana. Nah, setelah setelah drone ini terambil lah, kemudian di situ dibuka. Di situ rekamannya dibuka, karena baterainya habis ya, sambil dicas dibuka sampai di situ. Kira-kira apa kuwi? Udah nanti saya analisa lagi rekamannya. Ini rekamannya lengkap. Oh, sampai di sini ya, saya bilang gitu ya. Sampai di sini dulu aja lah. Nah, teman-teman lihat kita ngobrol. Wah, ini bikin penasaran bener. Nah, akhirnya sampai malam
Jam 7 malam kita sampai di pos itu sekitar jam 3:30 ya. Karena jalannya memang gelap-gelap. Selesai kita beres-beres di pos pemantau itu, kita kembali ke kantor pengelolanya itu yang ada gapura besar itu. Masuk ke situ, kita istirahat di situ. Sampai jam 7 malam udah. Kita mau bermalam di sini lagi atau gimana? Pindah aja lah yuk, suasana lain gitu. Nah, ini teman-teman Mas Andi ada kegiatan. Udah saya balik kanan aja ya, terima kasih. Oke, besok kita hubungi lagi Om Rin gitu. Pulang, teman-teman yang lain pulang, kita geser ke Sleman, ke sekolah Banyu Bening, sekolah air hujan. Nah, kita istirahat di sana. Nah, cerita ini berhenti sampai di situ. Jadi kemudian lanjutan kita adalah kita ketemu lagi membahas tentang rekaman itu. Dan itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Drone itu jatuh di atas yang namanya kandang macan itu kenapa itu? Kalau secara sinyal nggak bisa. Kalau secara sinyal nggak bisa dikaitkan dengan itu karena sinyalnya bagus. Buktinya setelah melewati di atas area itu hanya rekaman yang putus nih. Tidak bisa merekam, pasti ketutup. Balik lagi juga ketutup lagi. Akhirnya diulangi kan, yang kedua berangkatnya ketutup, baliknya ketutup, jatuh. Sampai saya ya bahasanya itu apa ya, berimajinasi dan membuat perkiraan sendiri. Jangan-jangan yang punya area itu nggak ingin dilangkai lewatnya, kemudian diambil, dijatuhin gitu. Ya itu kan pandangan-pandangan yang menurut kita hal-hal yang di luar logika ya. Tapi bisa saja itu terjadi karena itu area yang menurut kearifan lokal namanya kandang macan itu kan area yang sakral atau area yang memang mistis, bahasanya mistis. Kita terkenal dengan area disebutnya aja kandang macan, barangkali memang macannya ada di situ. Tapi kita tidak nemu wujudnya. Tetapi bukti-bukti pergerakan, bukti-bukti ada kehidupan di situ nyata. Di pohon-pohon itu ternyata tidak hanya satu pohon, Mas. Yang ada garukan, berarti kan dia memang mungkin ada di situ, sering di situ. Dan dia kalau kehidupan dunia kucing ya, itu kan dia ada kebiasaan untuk mengasah kukunya itu ya. Di pohon itu garukan-garukan itu banyak. Kita cari lagi, ada lagi, cari ada lagi. Tapi alhamdulillah pada saat kita ke situ nggak ketemu lah. Kalau ketemu repot kita mau nyapanya karena kita nggak belajar bahasa dia kan. Dia nggak hafal bahasa kita atau nggak ngerti bahasa kita. Saya ajak kenalan nanti nggak ngerti lah gimana. Dan faces-nya kita ketemu. Gitu. Ada bukti di situ. Tapi wujudnya nggak. Yang kedua, bukti kedua adalah ternyata terekam suara auman itu ada. Dan itu ada di HP-nya salah satu provider pengelola chip. Nanti saya bisa tanya. Saya sampai lupa namanya. Beliau nyimpen sampai sekarang katanya. Ini bener apa enggak, sampai bilang gitu, macan bener apa enggak, atau hanya suara, atau bahkan macan dalam bahasa tanda petik macan gaib atau kita nggak tahu. Tetapi dari ilmu yang atau pengetahuan yang kita ketahui itu kan ada kaitannya ya. Kalau banyak ayam hutan di situ dan dia ada di situ, berarti ini kan sumber makanannya dia ada di situ nyaman kan gitu. Dan ayam hutan itu di situ banyak. Dia tidak kemana-mana. Selama kita ngubek-ubek itu ayam hutan itu hanya nyingkir aja. Kayak kita main sama kucing ya. Kucingnya takut sama kita. Ruangan ini tertutup. Saya mendekati ke sana, kucingnya ke sini. Saya jalan sini, kucingnya ke sana. Gitu. Hanya begitu. Menghindar ya. Iya, tapi ayam itu ada banyak. Saya sampai, wah coba bawa senapan. Sampai bilang, tak betul saya bawa satu. Gitu. Tapi nggak asik gitu di situ. Itu kayak adem, nyaman. Ini kalau camping di sini asik, gitu. Tapi saya nggak mau lah ke sana, aksesnya susah dan saya nggak mau tidak bisa pulang itu kayaknya. Gitu. Tapi asik di sana, Mas. Ceritanya begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bagi saya tidak terjawab, tidak terjawab antara logika keilmuan perangkat pesawat ini kok melewati satu area ini. Tiba-tiba putus videonya, apakah bahasanya ada medan magnet? Kalau medan magnet kan sudah jatuh duluan nih. Tapi ini dua loop, Mas. Berangkat pulang sukses, kemudian berangkat pulang yang kedua jatuh. Padahal sudah diperingatin temannya, sudah cukup satu kali. Saya penasaran nih saya. Saya yang punya penasaran. Ya benar penasarannya terjawab, dia jatuh ya harus nyari. Nah inilah, wow makanya kok kita digeret-geret untuk rescue ya Om. Rescue drone ini.
Yes, pokoknya itu. Saya tahu kok kemampuannya Mas Andi, teman-teman ini. Makanya saya minta tolong, wah hutan ini kita sering di hutan ya, kita dibelusukkan ke hutan itu ya. Wah, nekat. Yes, nggak apa-apa lah. Kita besok ngopi-ngopi lah. Berikutnya nggak kita ngopi. Bahasanya memang ternyata ini adalah perangkat milik lembaga ya, lembaga pemerintah yang memang dikhususkan untuk asesmen, untuk mitigasi, untuk data itu ternyata. Jadi ya benar kalau Om Trin bilang personal itu nggak bisa beli, ini yang beli negara kok kan gitu. Maka sebegitu effortnya harus ketemu, harus balik, kalau enggak ya tanggung jawab untuk mengembalikan ya apapun itu milik negara kan dipertanggungjawabkan, dia yang bertanggung jawab memegang itu. Ya itulah ceritanya Om. Jadi di situ kami punya pengalaman ada merambahnya trekking masuk hutan, dan ternyata saya di situ pengalaman masuk hutan yang betul-betul menurut saya belum pernah terjamah manusia, dan kayaknya ini tidak ada manusia yang akan mau menjamah ke situ meskipun tahu ya. Saya sendiri pernah ke situ, saya nggak mau lagi deh ke situ lah. Udah untuk pengalaman saya saja kan gitu. Barangkali nanti siapa yang mau ke sana ya monggo lah, tapi saya nggak mau ngantar bahasanya gitu. Tapi akses jalannya saya masih hafal. Kalau dia nggak mau ke sana karena itu area yang berisiko dan memang oleh pemerintah sampai detik ini kan tidak boleh ya dalam radius 3 km itu masuk area. Ini adalah area kandang macan itu. Maka dalam tanda petik ini kandang macannya apa memang kandang macan beneran atau kandang macan apa saya nggak tahu. Ini belum sampai sekarang saya masih menjadi betul-betul misteri bagi saya. Pengalaman saya itu pengalaman saya. Siap Om. Itu kalau ada ajakan lagi, saya mau Om. Wah, siap. Tapi ajakannya ini judulnya Mas. Berarti saya kemudian menyimpulkan saya itu kemarin berarti diculik gini. Hidup. Disamperin nggak tahu diajak kemana, udah tahu-tahu dimasukkan aja ke hutan. Wah ini saya diculik, apa bahasanya didorong-dorong masuk hutan. Bahasa kalau Jawa ya dijoroke mlebu. Waduh, tapi alhamdulillah ya dengan apa ya kewaspadaan kita, kemampuan kita, dan ada perhitungan kita ya, itu yang utamanya kembali dengan selamat itu selalu menjadi tujuan utama kita. Ketemu nggak ketemu kita kembali dengan selamat sampai terjadi sesuatu. Dan ini terakhir saya tutup bahwa ternyata ini adalah secret operation gitu. Jadi mohon maaf silent saya cerita ini. Saya hanya intinya membantu teman untuk mengambil benda yang menjadi tanggung jawabnya, dan itu sudah terselesaikan. Berarti kan ini tidak ada kendala lah, artinya sudah bisa kembali dengan baik. Ya sama-sama kita ikut bersyukur, ikut senang teman kita tidak dimintai tanggung jawabnya. Dia bisa apa ya melakukan tugasnya dengan baik lagi. Terima kasih. Oke Om, terima kasih. Karena berhubung ini secret operation, makanya saya tanya akan sedikit saja Om. Siap. Nggak usah banyak-banyak, nanti tidak jadi secret nanti. Iya. Ini pencarian ataupun kegiatan pencarian barang atau drone yang sebenarnya Om Catur ini dikerjain nggak? Setengah dikerjain ya? Betul. Tidak setengah, saya bagi saya ini full dikerjain. Saya betul-betul dikerjain sama teman sendiri yang betul-betul sudah paham ini. Iya. Tapi ya karena memang timnya sudah emang expert ya, jadi ya memang aman ya. Ini Om, tadi saya menggarisbawahi ya selain memang tadi yang sinyal tiba-tiba hilang, terus nah ini tempatnya itu ketika jenengan ada melihat dua batang atau dua pohon ya, pohon besar dan kemudian itu berbeda vegetasi dari yang sebelahnya. Emang drastis Om dari perbedaan suhunya. Drastis. Dan pohon itu dari pandangan saya bentuknya sama, ukuran besarnya sama, seakan-akan kayak kembar gitu. Dan itu kayak gapura gitu. Jadi dan akses masuknya ya lewat situ. Saya mau lewat sebelah pohon ini nggak bisa. Ini mepet tebing. Yang di sini yang pohon satu ini jurang gitu. Jadi hanya ada tanah landai di antara dua pohon itu. Ya kita bersama-sama berempat ya lewatnya situ. Sudah nggak ada, coba atas nggak ada jalan. Yang sini nggak ada, sudah. Semacam pintu gitu ya. Semacam pintu. Ya. Dan makanya kenapa saya tadi pengen ikut, karena
Om Catur tadi bilang wah inilah surganya hutan gitu Iya, ya. iya, Iya. betul, betul. Itu secara apa ya, Om, keilmuan ketika di atasnya ini pohon yang besar rindang bahkan Ya, bentuk kanopi kan ya, rapat ya. rapat. Dan pasti ini pasti akan rontok Ya, ketika mungkin sudah daun-daunnya kuat, kering, ya, pasti kering ya. gitu. Tapi kok sama sekali tidak ada daun Tidak yang ada, jatuh. tidak ada serasah-serasah daun-daun kering di bawah itu nggak ada. Heeh. Ada, Mm-mm. itu terkumpul atau seakan-akan ini ada area tertentu radius 10 meteran itu bersih, Mm-mm. ini minggir semua. Ada di tepian-tepian semua. Dan di area tengah itu pokoknya rumputnya hijau, empuk, sejuk gitu. Dilihat itu enak gitu loh, dingin gitu. Ya, Seperti itu dari pandangan saya. siapa yang nyapu ini, Om? Ya, mungkin ada ini ya, sapunya gerak sendiri. Sapunya itu siapa itu? Tukang sihir yang naik sapu atau apalah, tapi bersih. Bersih-bersih. Dan saya yakin kita berempat yakin tidak ada siapapun yang masuk ke situ Iya, karena iya. itu alami gitu, alami. Mm-mm. Dan kanopinya berlapis. Jadi kanopi pohon yang tinggi, di lapis kedua itu seperti tanaman-tanaman menjalar yang sulur itu saling silang menyilang. Kemudian ada sulur-sulur di atasnya itu. Dan di atas itu tidak ada guguran daun juga. Apabila kemudian ada lapis kedua ya, otomatis pohon yang di atasnya, pohon pelindungnya, kalau gugur jatuh di situ misalnya ke bawah, itu enggak, juga bersih. Itu yang dari pandangan saya, kami lihat berempat itu. Iya. Bersih sekali. Terus ini, Om, tadi memang adanya sekelompok ataupun gerombolan ayam hutan ya. Ya, Ya, memang kalau kita mungkin pelajari memang adalah rantai makanan ya. betul. Di situ ya. Itu mungkin ini kalau memang itu macan ataupun kucing besar beneran itu harusnya kan ketika sesepahaman saya, Om ya. Ya. Ketika mungkin itu memangsa itu ada sisa-sisa dari kucing hutan itu nggak, Om? Kita tidak menemukan itu. Tidak menemukan. Sisa dari ayam hutan maksud saya. Ya, tidak menemukan. Tidak menemukan ya. Jadi yang saya katakan bersih itu betul-betul bersih. Dan aliran air sungai tempat drone kami temukan itu pun juga alirannya bersih, Mas. Kadang-kadang pengamatan kita ya, aliran ini kan ada sampah ranting, daun yang kadang kalau hujan mungkin terbawa ya. Itu bersih, batuannya, aliran airnya berhenti. Tapi tidak ada air yang mengalir ya, tetapi ini jejak-jejak air ada. Dan di situ basah, berlumut. Apalagi posisi batu besar yang seperti bentuk manusia orang jongkok itu ada di situ hanya satu itu. Dan pada saat itu betul-betul di depan batu itu drone-nya. Depan drone-nya. Iya. Oh ya, padahal berarti kan itu kan titik itu koordinat itu sudah disisir berkali-kali ya, Om. Koordinat titik yang jatuh itu di lantai atasnya, tidak di sungai itu, tapi di titik kita ngopi. Iya. Dan itu GPS hidup itu ada di situ, tapi drone-nya ada di depan batu kan. Kita cek, kita cocokkan dengan GPS-nya Rindang, didekatkan, koordinatnya di sana, drone-nya di situ. Ini yang teman-teman tetap nggak mudeng. Iya. Mudeng kenapa? Iya. Kenapa titiknya di sana kok drone-nya di sini? GPS itu dekat gitu. Yeah. Kan GPS kemudian bunyi ya. Kalau nggak salah punya Homrin itu beliau bunyi alarmnya. Kalau sudah pada posisi hijau, tit. Ini hilang. Kalau ke sana tit hijau ke sini enggak. Drone-nya di situ. Sekitar berapa meter, Om? Jadi teman-teman nanti bisa bayangkan dari. Ada sekitar 5 meteran. Ya, 5 meter. Ya. Kalau geser 5 meter di GPS itu kan sudah nggak akurat kalau bagi kita. Rentangnya antara 1-2 lah. Kalau 5 meter itu ya masuk perimeter sih ya. Tetapi berarti kalau alat secanggih itu bagi saya, merek Amin itu kan nggak bagus gitu kalau saya. Tipenya itu sebetulnya sudah bagus speknya. Kalau itu milik negara juga. Kok tidak seakurat itu ya, bahasa saya begitu aja. Iya. Itu pun harusnya ya secara logika mungkin harusnya sudah kelihatan kalau dari sudah kelihatan. Tapi pada saat kita searching nggak nemu kok. Jadi 15 menit terakhir kita harus balik. Muhan nemu di situ, muncul di situ. Bahasanya muncul ya. Karena apa? Karena kita sudah menyisir situ. Kalau bahasa saya bilang. Mungkin dikerjai tahap 2 mungkin. Ya. nanti kita coba tanya. Jangan. Saya mau tanya ke sana. Oke, berarti ini terakhir, Om. Berarti ini berhubungan. Nah, ini mungkin berhubungan dengan tadi yang akhirnya ketika itu kan hasil videonya direkod dan kemudian dilihat bareng-bareng ya. Ya. Itu tadi ada drone itu gerak ya.
gerak. tetapi Ya. tidak kelihatan siapa yang Siapa yang menggerakkan? menggerakkannya. Jadi posisi kamera terpampang ke depan, ini kamera ini hanya geser ke kanan, ke kiri, kemudian mundur. Mundurnya ini kalau dari video kan orang pasti bisa menyimpulkan bahwa itu diseret gitu karena nggak ada rodanya kan, nggak ada berikan, dan lantai ini landai mas. Oh Datar. iya. Oh. Kecuali kalau ini mungkin miring atau apa, dia akan geser ke arah bawah dengan gravitasi ya. Betul. Tapi enggak. Arah kamera ini betul-betul kayak di bawah, lantai ini lurus ya. Ini lantai ini lurus pada masuk kamera dan ini mundur seret terus hilang. Dan apakah itu akan menambah persen bahwa itu adalah kucing hutan tadi, Om? Masih menjadi pertanyaan dan dugaan-dugaan saja. Iya. Tapi dugaan kita sama-sama berempat itu ya, ya itulah paling itu gitu buat mainan, karena dua gerakan sebelumnya, gerakan kejut, tek gitu, kayak disenggol-senggol gini ya. Ini jadi imajinasi saya, pakai kaki, tek, terus kembali lagi ke kiri, tek gitu, senggol terlempar ya. Setelah itu, seret ke belakang. Dan ada rekod suara kan? Suara itu tidak ada suara geraman atau suara apa, hanya suara ini ditepuk, plak, kemudian seret digeret itu suaranya. Drone itu diseret kan menimbulkan bunyi gesekan digeret, tapi napasnya, geramannya mungkin kalau itu kucing itu tidak terdengar di situ. Harusnya kalau kondisi dekat itu kan terdengar ya ker. Misalnya kalau kayak kucing napas itu kita dekat pasti itu tidak terdengar sama sekali. Di situ yang tetap menjadi misteri kita sampai sekarang ini. Kita kalau ngumpul misterinya. Cuman sayangnya begini, video itu hanya ke kita dimunculkan sampai titik drone itu bergerak. Kemudian rekaman selanjutnya itu mati, apakah hidup lagi atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan karena tidak dirilis Om Rini, dia, Om video lengkapnya. Oh jangan, ini sudah jadi milik kan, nggak boleh dirilis gitu. Artinya gini, dari mulai titik hilang seminggu kan ada rentang waktu nih, baterainya masih banyak. Barangkali ada kondisi dia bisa nyala lagi dalam waktu seminggu sebelum saya diculik itu. Kan ini dia drone-nya nginep di sana nih, nginep di lokasi selama 5 hari. Nah ini yang tidak disampaikan ke kita sampai sekarang. Kadang-kadang sampai tak bujuk, yuk ngopi yuk ke Magelang, ngopi. Ya mau ngopinya tapi nggak mau cerita, nggak mau nunjukin. Wah pelit banget nih. Paham, mungkin ada rekaman lain mungkin. Ya, mungkin tikus lewat. Betul. Atau mungkin semut gitu ya. Lagi bareng bawa drone-nya itu bersama. Ya bisa saja. Masih ada sebuah probabilitas yang tinggi. Apa yang menggerakkan itu. Itu ya. Siap. Om Catur, mungkin terakhir Om bisa menyampaikan sedikit 1 atau 2 kata buat sobat Jelajah Malam semuanya. Siap, terima kasih. Jadi dari pengalaman ini ada pembelajaran atau apa sesuatu yang muncul di saya bahwa ternyata rahasia-rahasia alam itu banyak sekali yang kita tetap nggak ngerti ya. Seolah-olah kita ngerti tapi ternyata semakin kita pengen ngerti, semakin kita belajar. Bagi saya, kebodohan saya semakin muncul banyak gitu. Artinya banyak hal yang tidak saya ketahui lagi gitu. Saya belajar lagi, oh ternyata seperti ini ya. Tapi kemudian ini rentetannya kemana ya? Saya harus nyari tahu lagi. Berarti kan saya masih perlu belajar nih. Maka disitulah bahwa alam ini tidak ada batasannya untuk kita belajar. Luar biasa sekali. Maka manusia belajarlah dengan alam. Tidak merusak alam, tidak menghancurkan alam. Tapi sebetulnya alam ini adalah proses untuk kita belajar, untuk kita hidup. Kalau alam rusak ya pasti kita hidupnya rusak. Saya yakin itu. Dari situlah keyakinan saya muncul itu. Demikian Mas. Oke, terima kasih banyak Om Catur. Sama. Sekian dari saya, Bade, dari Jelajah Malam. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.